wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mencium saya. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh agama, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua kami yang berhadir dalam kesempatan ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua FKSMM yang mana dalam hal ini diwakili oleh senior saya Al-Ustaz Syamsir Lubis SAG yang tadi telah memberikan arahan di hadapan kita. Kemudian yang terhormat Bapak Haji Sugiyardi SPD selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid yang juga tadi telah banyak memberikan arahan dan sekaligus ucapan terima kasih kepada kita yang sudah berjibaku bagaimana untuk mengindahkan masjid kita ini sehingga dari musola berubah menjadi masjid yang alhamdulillah dapat kita saksikan pada hari subuh ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, salam hormat saya kepada para YouTubers. Sebagaimana disampaikan Ustadz Syamsir tadi, ada 3 YouTubers. Tapi luar biasa nuansa YouTubers hari ini kalah saya dengan YouTubers kok. Karena sebenarnya YouTubersnya luar biasa, macam tuan guru pakaian, ini luar biasa sekali. Ada yang namanya Mencirim Syariah, ada Sohibul Qalbi, bahkan FKSMM. Satu lagi kita lihat setelah Mencirim Syariah ada Sohibul Qalbi, satu lagi FKSMM. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada ahad subuh ini sebagaimana kegiatan rutin kita mengadakan gerilya pengajian. Nah, sebagaimana kita maklum, hari ini keistimewaan buat kita yang cukup luar biasa. Salam hormat saya kepada Bapak Kepala Desa, Pak. Bapak Kepala Desa Semencirin, Kecamatan Kutaling Baru, yang walaupun beliau masih muda, tapi Allah berikan sebuah amanah untuk memimpin sebuah desa. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, desa kita ini dapat jauh lebih baik lagi, jauh lebih maju lagi, jauh lebih syariah lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada ahad subuh ini saya ingin menyampaikan 4 hal saja. Mudah-mudahan yang 4 hal ini dapat kita cerna bersama. Karena hari ini sebenarnya saya menyampaikan bukan untuk mengajar, tapi hanya untuk mengingatkan saja, Pak. Karena saya yakin hari ini banyak para asatidz yang berhadir. Kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 16, itu Allah katakan wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Kata Allah, barang siapa yang istiqamah di jalanku, barang siapa yang betul-betul istiqamah di jalanku, kata Allah, yang menempuh satu jalan, sudah barang tentu la asqainahum ma'an ghadaq, Allah itu akan limpahkan rahmat dengan tiada habis-habisnya. Orang yang istiqamah itu tidak akan terputus daripada rahmat Allah. Orang yang istiqamah itu tidak akan terputus daripada pertolongan Allah. Bahkan orang yang istiqamah itu tidak akan luput daripada pandangan Allah. Tetapi kan untuk istiqamah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang namanya istiqamah itu kan orang yang berpegang teguh. Yang namanya istiqomah itu kan orang yang betul-betul tegak lurus. Mereng ke kanan enggak, mereng ke kiri enggak, tegak lurus.
Lah kalau udah miring ke kanan, udah bukan istiqomah lagi. Apalagi miring kanan, miring kiri, ikut angin sepoi-sepoi, memang udah tak istiqomah sama sekali. Tapi orang yang istiqomah itu betul-betul tegak lurus berpegang teguh di jalan Allah. Nah, orang yang istiqomah ini kata Allah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup. Karena kan tujuan kita hidup di atas dunia ini kan ingin mendapatkan kebahagiaan. Siapa sebenarnya orang yang bahagia? Sebagaimana kita maklum, orang yang bahagia itu ciri-cirinya ada 4. Pertama, kata Nabi, orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak pernah melupakan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Pertanyaannya, siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat salah? Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Dalam sholat terkadang kita masih salah. Dalam sholat masih salah. Pernah sholat subuh berjamaah, karena saya baru pulang jam 3 sampai saya di rumah, karena nggak bisa tidur lagi karena sebentar lagi subuh langsung subuh. Itu kondisi sholat dalam keadaan mata 5 watt. Dalam keadaan itu. Rupanya begitu saya imam bacaan masih alhamdulillah masih konsentrasi, yang di belakang saya udah nggak konsentrasi. Saya baca ayat yang saya baca kapalnya panjang, inna anzalna sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajri, itu awak yang di belakang saya kuat-kuat amin, geger satu masjid. Jadi siap sholat saya tanya, wah kenapa diaminkan? Dibilangnya, ketidur aku waktu sholat tadi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, namanya juga manusia, tidak luput daripada salah dan hilaf. Itulah manusia. Jadi kalau kita tidak pernah melupakan kesalahan yang pernah kita lakukan, kita termasuk orang yang bahagia. Sehingga kalau akan melakukan kesalahan yang lain, kan sudah barang tentu kita mikir-mikir. Nah, jadi oleh karenanya manusia itu pasti dekat dengan kesalahan. Kenapa? Karena memang manusia ditanamkan oleh Allah yang namanya hawa dan nafsu. Karena nafsu itulah kita beda dengan malaikat. Karena nafsu itu juga lah kita berbeda daripada yang lain. Kalau malaikat tidak pernah melakukan kesalahan, rasanya wajar dan pantas. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang tidak dibekali oleh Allah dengan nafsu. Tapi kalau manusia 1 kali 24 jam berjuang dia mengendalikan nafsunya, terkadang nakal akal yang menang, terkadang nafsu yang menang. Wajarlah terkadang manusia kadang benar, kadang salah. Itu namanya manusia. Itu orang bahagia yang pertama. Kemudian orang bahagia yang kedua kata Nabi adalah orang yang tidak pernah mengingat-ingat kebaikan yang sudah pernah dilakukan. Terkadang kan ada model orang rajin berbuat baik tapi sering mengungkit-ungkit kebaikan tersebut. Tidak boleh kalau kita ungkit-ungkit kebaikan itu. Tidak boleh kita ingat-ingat kebaikan itu. Siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat baik? Bahkan saya pernah ditanya, waktu sejarah Nabi Musa itu dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil itu kita yang mengangkat Nabi Musa kan yang membawa ke istana istrinya Fir'aun, dibawa ke dalam lingkungan istana. Sampai di istana Fir'aun mengatakan sempat keluar peraturan, setiap anak laki-laki lahir, bayi laki-laki lahir, bunuh. Karena Fir'aun pada waktu itu percaya kepada tukang ramalnya, nanti Tuhan yang akan menghancurkan singgasana kekuasaan Tuhan adalah seorang pemuda dari keturunan Bani Israel. Tapi belum tahu siapa pemuda ini. Makanya Fir'aun buat peraturan setiap bayi laki-laki lahir bunuh. Namanya juga naluri seorang emak, begitu anaknya lahir, ini luar biasa sayangnya bu. Dibawa anak tadi, disimpan anak tadi, masukkan dalam peti, dihanyutkan. Pertanyaannya kok nggak tenggelam ya Pak Ustaz? Anak bayi dihanyutkan dalam Sungai Nil. Nah itulah dalam kitab Ushulul Hamidiyah hebatnya calon-calon nabi ini. Kalau calon-calon nabi begitu dilahirkan oleh Allah ke dunia, telah diberikan satu kelebihan namanya adalah irhas. Jadi rupanya calon nabi kita dijaga oleh malaikat. Makanya waktu bayi Musa dihanyutkan dalam kotak itu, alhamdulillah itu nggak tenggelam tuh, artinya nggak tenggelam, nggak hanyut, udah disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin ada juga orang tua nyontoh maknya Musa, begitu anaknya lahir dihanyutkan di sungai Pak. Begitu hanyut ditangkap sama polisi 4 tahun. Ini nyontoh Musa juga, cuma salah deh Ustaz nyontoh Nabi Musa. Nah begitu dihanyutkan bayi Musa tadi, apa yang terjadi? Diambillah oleh istri
kata ngomong kepada istrinya, udah kita besarkan anak dalam lingkungan istana. Tapi sempat marah Firaun, hendak memancung kepala bayi Musa pada waktu itu. Kenapa? Karena dipegangnya, satu riwayat mengatakan dipegangnya jenggot Firaun itu terbakar separuh, bisa gosong separuh. Itulah hebatnya bayi Musa. Firaun bilang ini bukan bayi sembarangan ini. Kalau begitu kita bunuh saja. Kata istrinya, janganlah Bang, orang itu anak-anak kecil biasa kok. Nah kalau abang nggak percaya, coba tanya tukang ramal abang. Tukang ramalnya ngomong, hati-hati dengan bayi ini Tuhan, bagus habisi saja. Kata istrinya, kalau begitu kita buat saya bawah. Bagaimana nanti sebelah kanannya makanan, sebelah kiri bara api. Kita suruh bayi ini merangkak. Kalau diambilnya makanan, pancunglah lehernya. Kalau diambilnya bara api, jangan pancung lehernya. Dan namanya calon nabi diberikan oleh Allah yang namanya irhas, memang jalan merangkak mengambil makanan. Satu riwayat mengatakan ditepiskan oleh malaikat Jibril tangan bayi Musa, sehingga bayi Musa memegang bara api, dimasukkan ke dalam mulutnya. Kata Firaun, memang betul ini anak kecil biasa, orang diambilnya bara api. Wis lah orang pokok. Loh Firaunnya kok ngomong orang pokok Pak? Ini kan ceritanya di Talim Baru. Wis lah orang pokok. Wis. Nah, tapi bagaimana yang terjadi pada waktu itu? Kan pernah juga berbuat baik. Tapi walaupun dia pernah berbuat baik, bahkan kezalimannya lebih banyak daripada kebaikan yang diperbuat. Sehingga pantas saja, saya ingat para mu'alim saya dulu, waktu nyolatkan jenazah, dia tidak kenal bahwa jenazah itu siapa. Tapi dia tanya sama kami, apakah jenazah ini baik? Kami tidak bisa jawab karena kami tidak kenal. Marah dia sama kami. Jawab baik. Kenapa begitu mu'alim? Karena setiap manapun seseorang itu tetap pernah berbuat baik dalam hidupnya. Ini kadang-kadang model orang Pak, tega betul. Apakah almarhum baik? Enggak. Ini kan dari kali mereka. Kalau ada model seperti itu. Tapi kita kan berprasangka baik saja kepada si jenazah tadi. Toh Nabi kan pernah jenazah lewat, Nabi berdiri mendoakan jenazah. Kata Umar, yang meninggal itu ya Nabi itu bukan orang baik. Nabi tetap mendoakan jenazah yang lewat tadi. Maknanya apa? Kita tuh berprasangka baik, apalagi sesama saudara seiman dan seakidah. Kita harus senantiasa berprasangka baik. Kemarin muncul satu macam apalah pernyataan. Pak, katanya Turki kan bagus Pak, kok kena gempa juga. Loh, jangankan Turki. Di zaman Nabi Lut bagaimana kaum Sodom itu dibalikkan oleh Allah negeri. Kalau 7,8 skala Richter udah apa-apa. Umat Nabi Lut dibalikkan oleh Allah negeri. Jangankan yang 7,8 skala Richter. Lah manusia hidup itu kan pasti diberikan cobaan. Nggak ada kita hidupnya nggak dicoba. Tadi waktu Ustaz mengumumkan kita ke Masjid Agung Lubuk Pakam dengan biaya 55.000, nunduk semua Ustaz. Itu kan cobaan juga itu. Emak bayar ya. Itu cobaan juga itu, luar biasa nih. Pre-ngaji bayar nih. Itu cobaan juga. Jadi orang hidup itu nggak ada yang dicoba pasti dicoba oleh Allah Ta'ala. Pasti dicoba. Kenapa? Karena para nabi dan rasul saja diberikan cobaan. Hanya saja kalau orang yang beriman, orang yang taat diberikan cobaan di dalam hidupnya, itu namanya ujian. Agar apa? Agar dia bisa lebih memperkuat keimanannya. Nah, kalau udah lulus daripada ujian tersebut, berarti termasuk orang-orang yang berhasil. Nggak ada kita nggak diberikan ujian. 4 bulan yang lalu saya dapat undangan ke Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Dari rumah saya berangkat sampai di Subuh Salam jam 3 pagi Pak Ustaz. Istirahat sebentar, mata saya ngantuk karena yang Pak mobil udah gak tahan. Kami tidur. Begitu tidur mata ngantuk, datang BPM-nya, disepak kami Pak. Bangun katanya. Dalam hatiku, ya Allah, kenapa Pak? Apa rasanya kami tidur sebentar? Gak bisa. Masjid bukan tempat tidur. Dalam hatiku mungkin BKM ini mantan manajer. Iya, kejam kali yang enggak. Aku bilang istirahat sebentar Pak, aku mau ke sini Pak. Tuhan Pak Ustaz 2 jam ke bawah itu. Tidak bisa. Pergi kalian. Pergilah kami. Udahlah, gak apa-apa lah kita ngalah aja. Sampai kami pas ke Kabupaten Aceh Singkil, disambut sama Kabar Pesra. Rupanya bapak itu cangan. Habis mau bilang apa? Begitu makan pucat mukanya Pak. Pak Ustaz rupanya ini yang Bapak sepak tadi. Gue bilang apa? Diangkatkan yang jeruk
susu. Takut lapor bagi. Kalau aku lapor habis Pak. Kata kamu lapor aja Bang, jangan aku bilang kasihan dia tak tahu tadi. Akhirnya sedang aku diamkan kan. Ini kan hebat betul kehidupan. Nah artinya Pak, ini kan cobaan juga bagi kita. Ya Allah ya Allah. Udahlah berangkat jam 9 pagi kami nyebrang naik kapal feri. Itu 4 jam di tengah samudra India Pak, karena ferinya besar itu goyang juga. Sampailah ke Pulau Banyak. Dari Pulau Banyak ke Pulau Banyak baru 2 jam setengah naik kapal kayu. Jadi kata pas di tengah jalan tuh Bang Jol disampaikan sama kapten kapal, Ustadz pakai pelampung. Orang ombaknya setinggi rumah Pak Ji. Resiko dakwah itu ialah orang tebal. Apanya cerita tebal? Bukan tebalnya yang setara, tapi dakwah itu tersampai. Makanya saya kadang heran Pak, kalau penceramah itu pakai budget. Nggak bisa penceramah itu pakai budget, itu kan syiar. Ya sampaikan saja. Nah kalau nggak dikasih kan memang kelewat kan gitu aja. Jauh, tapi kan nggak mesti pakai budget toh. Bapak iso ceramah Pak iso piro. Nah ini yang jadi fitnah. Ya silakan aja aku sampaikan dalam YouTube ini, mudah-mudahan viral. Nggak bisa pakai budget itu yang disampaikan yang Ustaz Samsil sampaikan dengan yang saya sampaikan sama dari Quran juga. Kenapa lah mesti pakai budget? Mesti kalau nggak pesawat yang ngomong nggak bisa datang, mesti kalau nggak dijemput pakai mobil yang ini nggak bisa turun. Apakah seperti itu? Ya dalam dakwah itu biasa saja. Berapa dikasih alhamdulillah. Orang kata-kata juga yang thank you, nggak apa-apa, mencerahkan lagi. Nah inilah terkadang Pak fitnah dalam dakwah itu yang terjadi. Makanya saya bersyukur ada FKSM ini. Bagaimana Ustaz? Ini menyadarkan kita. Kalau desa kita di Pak Kades, kalau kecamatan kita ini luar biasa syiar. Tadi ada di rumah Ustaz Samsir 2 Isra Mi'raj pagi-pagi. Pagi dan 2 Isra Mi'raj. Kapan ibu masak? Inilah luar biasa syiar desa kita ini. Nah jadi begitu dia berangkat kapten kapal Ustaz pakai pelampung. Baik. Kenapa? Saya bilang. Ini ngeri Pak Ustaz ombaknya. Setinggi rumah Pak, di depan ombak, di belakang ombak, kiri kanan ombak. Saya bilang putar balik aja dah. Dia bilang kalau putar balik kita pasti terbalik Ustaz. Saya tengok KTP Pak dari laminating. Kalau tenggelam aku boleh keluar Pak. Karena di sebelah kapal kami itu Ustaz Samsir itu lumba-lumba Pak Ustaz. Orang samudra India udah. Kapal-kapal dari Australia juga lewat. Kami pakai kapal kayu. Cuman saya berdoa ya Allah. Kalaupun harus berakhir sini apa boleh buat lah ya Allah, mudah-mudahan sahih untuk itu saja. 2 jam setengah begini Pak. Kawanku alhamdulillah dah. Dari mulai 2 jam setengah muntah terus kuning mukanya itu. Nggak ditengoknya lagi sudah. Tapi memang resikonya begitu. Sampailah ke dermaga itu Pak, hilang rasa lelah itu. Rupanya bagaimana semangatnya, antusiasnya saudara-saudara kita di pulau dalam menghidupkan syiar Islam ini. Nah, sama kayak kita, hilang rasa lelah tadi Pak. Di dermaga itu ya Allah ya luar biasa. Kami ditebali bunga Pak waktu diperhabankan aku sampai ke dermaga itu. Hilang rasa kesal tadi itu. Nggak terpikir lagi besok mau pulang ombaknya sekuat itu. Nah artinya bagaimana? Kalau tidak kita sama saudara-saudara kita di sana, kayak mana lagi mereka akan mengenal kita? Lah modal bagaimana kalau nggak sekian nggak turun, kalau nggak sekian kita nggak bisa ceramah. La ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Fitnah dalam dakwah. Berarti apa? Dia ingkari bagaimana kaidah dakwah itu sendiri. Dia sampaikan saja. Dan jemaah juga paham. Nah artinya bagaimana Pak Ustaz? Tuh kalau kita berbuat baik, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Kan itu dipraktekkan oleh Fir'aun. Begitu bayi Musa tadi beranjak dewasa, setelah dia makan kepala api tadi, karena lidahnya agak sedikit luar biasa, nggak sama seperti kita, makanya dalam Quran itu Nabi Allah Musa digandeng oleh Allah dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Allah Harun sangat piawai dalam berkomunikasi. Karena Nabi Allah Musa itu agak apa begitu menyampaikan kata-katanya, kenapa? Sempat menelan bara api. Sehingga wajar kan doa Nabi Allah Musa kalau sebelum berbicara berdakwah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu kan doa Nabi Allah Musa dalam Quran. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kalau dada udah lapang, nggak ada masalah yang kita anggap berat. Kita
musibah datang kita bisa bilang apa? Cuman sampai kita ucapkan allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu yang kita ucapkan. Kalimat inna lillahi itu kan luas, bukan hanya yang meninggal dunia saja, bahkan orang yang sakit juga inna lillahi. Tapi kalau kita ucapkan itu di sering-sering, marah orang sama kita. Bahwa itu sakit inna lillahi wa inna. Lu belum meninggal. Padahal kena musibah ya, dia kan sakit. Kita itu kan luar biasa dituntut dalam Islam ini. Salah satunya kita dituntut dalam Islam ini apa? Wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Apalagi ustaz kita tadi juga dalam keadaan sakit, kita jenguk itu Pak. Besar kali berkah menjenguk orang sakit itu, sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Mungkin kita belum pernah mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat, tapi dengan menjenguk orang sakit keberkahannya sama. Tapi terkadang kalau jenguk orang sakit Bapak Ibu, ya Allah tega, masih terosok Pak. Lo kata Wawa itu ya enggak, orang kalau datang nggak ada apa-apa yang terosok. Ini kadang ketika orang sakit terlalu jujur, begitu pulang yang sakit bertambah parah, itu nggak bisa begitu. Ya jenguk orang sakit jenguk saja. Ini kadang doanya enggak sehat-sehat ya Pak. Kalaupun nggak sehat Bapak, kalau ada utang dibayar Pak. Aku kesalahanku sama Bapak udah aku mau dimaafkan, kesalahan Bapak sama aku udah aku maafkan Bapak. Loh Bapak ngomongnya kayak gitu karena tak tengok dari ini, kalau Pak mata Bapak udah hitam Pak. Tanda-tandanya itu iya, karena mendiam Bapak itu sama kayak Bapak sakitnya. Rumah sakitnya pun ini juga kamarnya sebelah. Berapa lama Bapak? Enggak sampai seminggu. Bapak udah berapa hari? 5. Oh berarti 2 hari lagi Pak. Begitu kita pulang, game Bapak itu. Nah itu jangan sampai begitu. Itu menjenguk orang sakit. Nah akhirnya bagaimana? Begitu tadi Nabi Allah Musa minta kepada Allah lapangkan dadanya. Kenapa Nabi Allah Musa minta lapangkan dadanya waktu berdoa? Karena yang mau dihadapi dalam dakwah itu adalah orang tua angkat siapa? Firaun. Bukan enak. Mungkin kalau kami berceramah ini mendakwai orang lain masih enak, tapi mendakwai istri sendiri, mendakwai anak sendiri, mendakwai keluarga sendiri, nggak semudah membalikan telapak tangan kita. Iya Pak. Sholat mau kok diam. Yang penting makan Bapak tak masakan. Begitu kita suruh sholat, besok sanginya kosong Pak. Itu kan agak berat tantangan itu. Tapi kalau kita mendakwai orang lain mungkin agak terasa enak. Itu tantangan kami pada hari ini. Ya mudah-mudahan kami pada hari ini senior-senior saya yang hadir dalam kesempatan ini, besok kalau ditanya oleh Allah di akhirat, mudah-mudahan yang pertama masuk surga. Mau surga yang mana urusan nanti, yang penting masuk dulu. Kayaknya Abu Nawas itu kalau meminta kepada Allah, ya Allah aku tak pantas ke surgamu, namun aku tak sanggup ke neraka. Itu doa yang luar biasa. Ya kan terkadang doanya lain, ya Allah ya Tuhan, ketemukan aku dengan suamiku, kata si ibu. Suaminya berdoa, ya Allah ya Tuhan, jangan ketemukan aku dengan istriku lagi, nggak sanggup aku lagi. Ya, kalau begitu doanya kapan ketemu? Makanya Ustaz saya sampai sekarang masih pusing nyarikan dalil, ya ketemu kita dengan pasangan kita di akhirat. Entah saya yang kurang baca, wallahu a'lam lah. Saya masih menyarikan dalil ya. Karena banyak jemaah yang nanya, aku ketemu nggak dengan suamiku Pak Ustaz? Nah kalau kita baca dalam Quran apa yang ketemu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 34 sampai 36. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, kata Allah, pada hari itu manusia akan lari meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa abihi, ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena mereka akan sibuk memikirkan urusannya masing-masing. Jadi kalau ketemu tuh kayaknya agak tipis harapan. Pak, ketemu nggak aku dengan pasanganku? Kayaknya agak berat. Kenapa? Kalau kita baca dalam ayat itu, disitulah walana a'maluna walakum a'malukum. Amal kamu yang untuk kamu, amal saya untuk saya. Di dunia inilah masanya bagaimana kita memperkuat ukhuwah, memperkuat silaturahmi. Dengan wadah apa? Dengan wadah FKSMM. Makanya luar biasa siaran di FKSMM ini. Keliling saya 34 kabupaten kota. Saya rasa banyak yang tawar dengan FKSMM ini. Saya ceramah kemarin untuk kemana Pak Ustadz sebelum ke Aceh Singkil itu, di daerah apa, berangkat saya ke Bali. Saya bilang, Bapak dapat nomor saya dari mana? Dari channel YouTube FKSMM.
Terima kasih sama FKSMM. Begitu Pak Ustaz. Saya bingung, Bapak tahu saya dari mana? Dari channel Mencirim Saya. Kan luar biasa berarti dilihat orang channel kita. Ini luar biasa. Berarti YouTubers yang luar biasa bagi ini. Hebat betul jasa YouTubers ini. Mudah-mudahan nanti di surga juga YouTubers bisa masuk duluan. Loh ya iya. Loh yang mengenalkan Pak Ustaz kan melalui media aku. Kan gitu loh. Nah ini. Jadi wajar kalau Nabi Allah Musa tadi mohon kepada Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri. Ya Allah, permudah urusanku ya Allah. Kalau Allah sudah mempermudah urusan kita, nggak ada urusan nggak beres. Saya mohon maaf Pak, saya bukan menyalahkan siapa-siapa, saya nggak mau itu urusan yang berwenang-wenang saja kan. Tapi coba lihat adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memikul, siapa yang berbuat, kan dia yang memikul Pak. Siapa yang menuaikan, dia yang menanam. Itu waktu itu yang kita tengok sidangnya nggak habis-habis, yang sekarang dari vonis mati itu kan, tengok itu kan kuasa Allah semuanya. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Ada yang dihukum 20 tahun, ada yang divonis mati oleh dewan hakim, ya kan, oleh hakim. Nah itu kan hak mereka saja. Tapi kan jelas kata Allah itu, siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Saya nggak mau tahu siapa yang benar siapa salah, nggak kapin kita. Yang terpenting itulah yang kita saksikan dari media. Nah ini. Jadi kita minta kepada Allah mudahkan urusan kita. Jangan dipersulit oleh Allah urusan kita. Kalau sudah dimudahkan oleh Allah urusan kita, aman kita dalam menjalani hidup ini. Wahlul 'uqdatam min lisani, kata Nabi Allah Musa, ya Allah, lepaskan kekakuan lidahku ya Allah. Lepaskan kekeluhan lidahku ini ya Allah. Wajarlah, kenapa? Karena sempat menelan bara api. Yafqahu qawli, ya Allah, mudahkan orang untuk memahami gaya bahasaku. Ini doa Nabi Allah Musa. Karena yang mau didakwai siapa? Adalah dari kalangan keluarga terdekat. Salah satunya adalah orang tua angkatnya itu Fir'aun laknatullah. Waktu mendakwai Nabi Allah, apa mendakwai Fir'aun? Apa kata Fir'aun? Musa, kau seharusnya berterima kasih sama aku. Kalau enggak ada aku, kau udah tenggelam kau di sungai Nil itu. Ada ingatnya mereka. Jadi sebenarnya kita tuh kalau udah berbuat baik, nggak usah kita ingat-ingat, nggak perlu kita ingat-ingat. Biar Allah yang mencatat perbuatan baik kita. Jadi terkadang kalau udah pernah berbuat baik diingat, Pak, ya Allah jangan tak begitu nyumbang kubah di masjid, kubah itu kan aku yang ngasih, itu aja diceritakan. Padahal yang dia berikan di dalam Allah itu memang titipan Allah untuk dia. Harta itu kan ada yang bukan hak milik kita. Ada yang titipan Allah. Jadi apapun yang kita miliki ini semuanya titipan Allah. Wala tusahhir khaddaka linnas. Jangan kau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Kenapa? Karena sombong bukan pakaian kita manusia. Kalau Allah mau mengambil sebentar, kalau Allah mau memberi juga sebentar. Nah ini yang kita alami. Jadi oleh karena itu ayo sama-sama melalui wadah FKSMM ini, mari kita jadikan diri kita, apalagi di penghujung udah mau mendekati Ramadan ini, kita udah masuk hari ini 6 Sya'ban. Ayo sama-sama kita benahi bagaimana amal kebaikan kita. Jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan itu. Kalaupun mau kita buat Pak Haji papan pengumumannya, silakan saja, tapi jaga niat kita dengan sebaik-baiknya. Bapak ini 1 juta, jaga niat kita. Jangan langsung kita ponis orang lain, oh kamu pamer. Tidak, mungkin niat dia bersedekah dipertontonkan namanya agar orang lain bisa mencontoh dirinya. Itu kan bagus. Terkadang disembunyikan sedekahnya. Apa Allah 1 juta? Kawannya nanya, siapa itu bang? Dia boleh, dia bagaimana bilang sama orang? Kau bisa jaga rahasia? Siapa? Dia boleh. Siapa bang? Aku itu. Ya bisa. Kalau udah model kayak gitu kan tergantung niat. Makanya niat kita nggak ada yang tahu. Itulah perkara niat itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau niat kita baik. Ini masjid kita buktinya sih. Musola kita tuh yang lama sekarang jadi masjid. Hebat warga kita sini wajib. Kalau udah masjidnya secantik ini, kalau udah masjidnya cantik Pak, siarnya hidup. Ini ambalnya yakin masih baru. Persiapan Ramadan ini Pak. Kan Ramadan membawa berkah berarti. Benar Pak, Ramadan membawa berkah. Saya kaget semalam Pak di telepon, Ustaz tanggal 21 kita berangkat ke Brunei Darussalam, ke Istana Sultan Bolkiah. Saya bilang apa ini? Ada memberikan tausiah 4 hari. Ini mimpi apa sih bilang? Dari mana dapat informasi? Adalah Pak Ustaz, rezeki Pak Ustaz dikasih sama Bapak ini. Ya alhamdulillah.
dari grup Pak Ustadz pimpinan Pak Ustadz ke sana, channelnya ada ke sana. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalau aku nanti ke sana bisa Ustadz Samsul itu Muhammad. Ini kan siar itu kan. Begitu pulang Ustadz Samsul Pak bisa Pak, nggak bisa dari Brunei ini. Nah artinya bagaimana? Siar Pak. Rasa kita tuh pengen ke sana, kenapa? Memang negara Islam kan Pak Ustadz. Mereka tidak perlu Pak wisata yang datang. Memang negara yang sudah kaya dia. Itulah kalau Allah yang memakmurkan satu negeri itu. Tapi walaupun kita di Indonesia, kita bangga juga jadi orang Indonesia. Siapa bilang FKSM nggak bangga jadi warga Indonesia? Setiap ceramah ada merah putih di hadapan kita. Iya. Jadi jangan dibilang FKSM itu anti apa, tidak. Jelas YouTuber pakai bendera merah putih. Kan satu kebanggaan kita ini Pak. Bendera merah putih kita pampangkan di sini. Lah, yang namanya ini kan menembusnya dengan darah ini Pak. Menembusnya dengan nyawa. Bukan sembarangan kita menembus kemerdekaan itu. Para veteran itu kalau diundang para veteran itu Pak Ustadz, ada satu kebanggaan saya. Mereka kan para pejuang. Bagaimana nyawa yang dia pertaruhkan. Bahkan kalau kita pahami seorang jenderal kita yang paling hebat, yang gak pernah putus air wudhunya adalah Allahyarham Jenderal Sudirman. Lagi berperang gak pernah putus wudhunya. Kita ragukan keislaman beliau. Walaupun beliau mengenakan belangkon kan tradisi. Hari ini mas saya channel pakai sorban. Sorban merupakan bagaimana syariatnya luar biasa. Tapi jangan salahkan yang pakai belangkon, karena belangkon juga merupakan tradisi. Kalau yang namanya budaya, kita carikan dalilnya, nggak ketemu. Yang betul-betul Nusantara hari ini, Pak apa? Tengok Pak apa namanya? Lupa saya. Pak ini di depan saya. Pak Sutiono. Yang betul-betul nasional beliau pakai batik kali. Ustadz Samsul pakai baju Cina. Koko. Mana ada koko baju apa? Betul lah. Tapi itu kan tradisi. Setiap dia yang menutup aurat bisa kita pakai. Bang Zul, betul-betul dia nasional harinya pakai kain sarung. Sarung itu memang tradisi kita. Kalau jubah yang kita pakai hari ini, Pak, sama yang saya pakai, kita pakai tradisi Arab pada saat ini. Kan tidak jadi masalah, yang penting tetap menutup aurat. Apalah masalahnya? Kalau yang namanya budaya, itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam memahami budaya itu ada 3. Pertama, kalau budayanya baik, teruskan. Kita ada nggak kalau di desa kita ini unggahan Pak Kades? Desa buat unggahan nggak? Wah, paten Pak Kadesnya. Carikan dalilnya, unggahan nggak ketemu. Tapi itu kan tradisi yang baik. Lihat kalau udah unggahan, yang nggak sanggup beli ikan ayam, datang ke unggahan bisa makan ikan ayam, walaupun yang dia bawa telur ayam. Kata dia, kau jangan bangga kau bawa ayam, kalau nggak ada telur nggak ada ayam. Kata yang bawa ayam, dia tahu kalau nggak ada ayam nggak ada telur. Kata dia juga. Tasawuf Ustaz begitu saja. Nah ini, nah artinya bagaimana? Unggahan itu kan tradisi yang baik. Apalagi dibuat sama Pak Kades, unggahan akbar satu desa. Mantap kali Pak. Turun dana desa tuh buat unggahan akbar. Rasa nggak ada warga yang marah itu Pak. Orang udah makan semuanya kita. Itu unggahan orang makan bersama. Sama saya kasih contoh. Kemarin saya datang Pak, kawan-kawan. Pak Ustadz, apa menurut Pak Ustadz itu unggahan? Ya bagus, orang tradisi Pak. Indonesia ini kan kaya akan tradisi. Saya kasih contoh. Saya ada kawan Pak, doktor dari Al Azhar sana. Kalau dia bohong saya nggak tahu ya. Tapi saya tanya, saya minum kopi, saya tanya sama beliau. Saya suka bertanya sama kawan-kawan abang-abang senior saya itu Pak, yang mungkin luar biasa lah pengalaman daripada kita. Kita kan belajar, nggak ada henti-hentinya untuk belajar. Saya tanya, Bang, kayak mana tradisi Bang? Saya bilangnya, tradisi yang paling banyak itu di kita ini Pak. Luar biasa tradisi sama kita ini. Kalau mereka anaknya manggil bapaknya Abi, manggil emaknya Umi, selesai. Dan kalau kita di tarik baru, ada yang manggil mamanya apa? Simbo, ada Mae, ada Pak itu kan kita. Kalau mau keren sedikit ya bapak, naik sedikit papa, mama, lain lagi. Ada yang bunda, berarti kalau mamanya bunda kan bapaknya pandang, kan selesai. Nah intinya bagaimana tradisi kita. Jadi memang kaya akan tradisi. Saya kalau berangkat ke tanah suci selalu pakai kain sarung. Turun di bandara orang
Indonesia. Kenapa? Kalau kita pakai kain sarung selalu mereknya di belakang. Udah tahu tuh Gajah Duduk, Wadimor, Atlas. Itu tradisi. Memang mana jadikan dalilnya? Memang satu tradisi. Tapi kalau dia baik teruskan. Nah yang kedua kata Syekh Muhammad Zuhaili, kalau tradisi itu dia kurang baik, rombak supaya jadi baik. Kan bisa. Sekarang kalau di mana acara walimatul urus pasti ada pengajian ya Pak Ustaz. Itu kan baik loh. Apa salahnya dia ada acara waktu acara perkawinan? Didengar nggak didengar sama pengantinnya, yang penting sampaikan dulu. Masalah didengar nggak didengar nggak kapling kita. Terkadang kita pusing nggak ilmu kapling kita campuri. Kira-kira sholat subuh tadi diterima nggak ya? Kan bukan kajian kita ya Pak. Kabul nggak kabulnya nggak urusan kita. Urusan kita sah atau tidak beres. Kalau cerita kabul nggak kabul tahunya dari mana? Sholat itu kayaknya nggak terangkat. Dari mana pula waktu tahu? Yang penting sah rukunnya, cukup rukunnya, sempurna syaratnya, ikhlas hati kita, kabul itu. Kan gampang, jangan dipersulit. Ustaz Bo, saya Pak. Ustaz tadi mendoakan almarhum Pak Haji itu, iya Pak. Dia orang baik, apa salahnya kita doakan? Ustaz tahu dah Ustaz sampai nggak sampai? Gue bilang sampai doaku. Kenapa? Nggak ada ojek online ngantarnya pulang lagi. Gue bilang tak. Ini kan yang bukan kapling kita urusin. Nggak usah jauh-jauh. Rezeki yang mana? Hari ini sama aku teh manis sama aku. Belum tentu teh rezeki Pak Haji. Ya kalau sempat Minggu. Kue jauh kali penerangan neneknya kelihatan bawah sana. Nah itu rezeki. Jadi kita nggak usah pusing di situ. Nah jadi oleh karena itu bagaimana rupanya Pak Ustaz? Yuk sama-sama menyongsong Ramadan ini kita ingat seringlah berbuat baik, tapi jangan sering kita ingat, jangan pernah kita ingat-ingat dan mungkin kebaikan kita itu. Baru yang ketiga orang yang bahagia yang mana? Kalau untuk urusan akhirat selalu di depan, untuk urusan akhirat selalu di atas. Saya acukan jempol untuk bapak-bapak orang-orang tua kami, terutama untuk para YouTubers. Subuh lagi udah bangun Pak. Apa enggak perjuangan kita Ustaz FKSMM ini? Tadi malam saya pulang Pak, dari Kuala Simpang sampai rumah jam 3:30. Kan nggak mungkin tidur lagi Pak. Ada kata Ustaz Endro, kita FKSMM boleh di masjid yang mana? Yang pertama Pak Ustaz datang udah, sekarang udah cantik masjidnya. Semangat Pak. Sampai kemari ya Allah ya Allah. Tadi jumpa Pak Simin kami sholat subuh. Yang mana pengajian Pak? Kata Bapak itu terus belok kanan, turunan, belok kiri, terus lagi jumpa masjid. Mak panjang juga perjalanan itu dia. Tapi alhamdulillah semangat kita luar biasa. Ini kan potret bagi kita. Paling tidak dengan adanya FKSMM ini syiar kita untuk akhirat. Syiar kita untuk akhirat. Mungkin Ustaz sholatku masih ada yang kurang, mungkin puasaku masih ada yang kurang. Tapi dengan hadirnya aku di majelis taklim seperti ini, majelis ilmu seperti ini, inilah mungkin jadi senjataku di hadapan Allah Ta'ala. Karena alhamdulillah. Sehingga dulu ada seorang ulama, tapi bukan hadis ya, ada seorang ulama mengatakan, yang satu namanya Abdullah, yang satu Abdurrahman. Abdullah dari mulai akil balik ibadah terus nggak putus-putus, meninggal. Abdurrahman ibadahnya biasa Pak, yang wajib, yang sunnah. Tapi di mana majelis pengajian, majelis ilmu selalu hadir. Begitu meninggal sama-sama meninggal, ditimbang amal baiknya, rupanya Abdurrahman yang lebih hebat. Kenapa rupanya? Dia mengamalkan tafakkar sa'ah khudul qalbi ma Allah khairu bil ibadati min alfi sana. Dia hadir ke majelis ilmu, dia bertafakkur, walaupun mungkin banyak yang disampaikan oleh Ustaz itu, satu dapat dia amalkan, itu jauh lebih baik daripada orang yang mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Nah maknanya apa? Yuk sama-sama kita semangat dalam menguatkan FKSMM ini. Sama-sama kita semangat. Apalagi Pak Kades kita mendukung. Memang dua-dua Kades kita mendukung Pak. Baik yang di Sunggal ataupun yang di Kota Limbaru, sama-sama mendukung. Kalau udah katanya pemerintah yang mendukung, itulah syiar. Makanya saya bangga kalau ada dari seorang pejabat itu, dia bagaimana berjuang bersama para ulama, para umat untuk menghidupkan syiar. Kalau itu Pak, insya Allah mudah-mudahan maju kita. Karena Islam juga dulu bisa maju. Siapa sahabat Nabi Pak? Abu Bakar, orang yang paling berpengaruh. Siapa? Umar, orang yang paling disegani. Siapa? Utsman, orang yang paling juga berpengaruh. Siapa lagi yang terakhir? Ali bin Abi Thalib, anak muda yang cerdas. Jadi alhamdulillah kalau di FKSMM ini unsur itu semuanya ada. Makanya mudah-mudahan kali ini dapat kita praktekkan, dapat kita langgengkan. Kita termasuk orang yang bahagia karena mengutamakan
yang bahagia yang mana? Kalau memandang dunia selalu ke bawah. Maknanya apa? Syukurnya tinggi. Sehingga pepatah mengatakan pelangi di atas kepala orang lain sering kita lihat, tapi pelangi di atas kepala kita sendiri tak pernah kita lihat. Kenapa? Terkadang kita sering melihat kebahagiaan orang lain, kita lupakan kebahagiaan yang telah Allah tanamkan kepada kita. Nah, kalau orang bersyukur itu kan cukup. Nggak ada orang bersyukur itu tidak cukup. Kenapa? Karena yang namanya syukur itu, itulah makom yang paling tinggi dalam kitab Risalatul Qusairiyah itu, Pak. Makom yang paling tinggi. Untuk apa? Agar kita senantiasa bisa dekat dengan Allah Ta'ala. Bersyukur kita, Ibu, bersyukur kita, bapak-bapak bersyukur kita. Kenapa? Karena kalau udah syukur, insya Allah mudah-mudahan tenang jiwa kita. Satu kisah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang paling kaya, tersohor kemana-mana kekayaan. Tiba-tiba berdoa kepada Allah, minta jadi orang miskin. Bayangkan Pak, udah kaya minta jadi orang miskin. Kalau kita nggak usah doa dan minta jadi orang miskin, nggak doa pun jadi sendiri kok. Abdurrahman bin Auf panen kurmanya satu pun nggak ada dijual. Lompat-lompat kegirangan senang, aku udah jadi susah, aku udah jadi susah. Rupanya di negeri Yaman pada waktu itu sedang wabah penyakit. Vaksinnya apa? Kurma busuk. Kata raja, cari kurma busuk yang paling banyak. Kata Perdana Menteri, ada ya Tuan, punya Abdurrahman bin Auf. Apa kata raja? Beli kurmanya dengan harga 5 kali lipat. Bongong Abdurrahman, kok nggak jadi miskin aku ya, semakin kaya. Itu kalau Allah mau. Jadi kalau Allah nggak mau, kita nggak usah bilang apa-apa. Kalau Allah mau. Di era sekarang Pak Ustadz, kawan-kawan saya tanahnya kena jalan lintasan jalan tol mendadak kaya, Pak. Karena Allah mau. Rumahnya dulu tepas sekarang, mewahnya luar biasa, kena lintasan tol. Jadi apa doa abang rupanya? Satu doa dia, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan tanah kena lintasan tol ya Tuhan, maupun itu kalau Allah mau. Jadi kalau Allah mau itu nggak ada yang mustahil. Ya Pak Haji, mungkin kita bisa siap itu kalau Allah mau. Tapi saya yakin nih, warga kita luar biasa dalam berjuang di jalan Allah. Jadi ingat sama-sama, kalau kita ingin jadi orang bahagia, jangan pernah lupakan kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kalau akan melakukan kesalahan yang lain kita mikir-mikir. Yang kedua, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita perbuat, seolah-olah kita belum pernah berbuat baik. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, kita semangat. Saya kemarin terharu satgas kita yang meninggal ya Pak. Terharu saya Pak, satgas kita ada yang meninggal. Mungkin itulah amal yang sampai dalam surganya Allah. Kita kan tidak ada yang tahu, kata Allah yang Kiai Haji Maimun Zubair. Amal yang mana yang mengantarkan kita nanti? Apakah salat kita? Apakah puasa kita? Apakah dengan kehadiran kita di FKSM? Apakah kata para YouTuber dengan kupang-pangkan Pak, ku share itu sebanyak-banyaknya, umat bisa melihat, bisa jadi dengan itu. Kita nggak tahu dengan amal yang mana. Bahkan kata beliau, kalau sebut lewat tak kita pinjam aja, mungkin itulah amal kita yang mengantarkan kita ke surga. Ya, makanya jangan pernah mungkin kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Baru yang ketiga, kalau ingin jadi orang bahagia, kalau untuk urusan akhirat selalu memandang ke atas, mengutamakan urusan akhirat. Baru yang keempat, kalau ingin menjadi orang yang bahagia, dalam memandang dunia selalu ke bawah, supaya muncul rasa syukurnya. Insya Allah mudah-mudahan menyongsong Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita. Sebagaimana dalam doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umurku pada bulan Sya'ban ini, serta sampaikan kelak umurku pada bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terkhusus kepada para senior saya, para asatidz, para guru-guru kami semua yang berhadir, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.